Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Iya, assalamualaikum. Buya, bincang-bincang kita tentang korban yang lalu ini, Buya. Ini masih ada yang kurang, Buya. Ternyata ada persoalan di kepala, misalnya kepala kerbau ya, atau kepala sapi, kepala kambing, itu enggak semua ibu-ibu bisa ngurusin di rumah ya. Itu kan membelahnya aja ada caranya tuh. Bagaimana mendapatkan mengubah kepala itu keras. Ah, begitu juga ketika kaki ya. Yang kaki di bawah itu kan dari siku ke bawah itu. Ya kaki yang di bawah. Nah, ini kaki kan dari siku ke bawah itu dikumpul dan nanti dikasih, ada yang mau ya ambil gitu kan. Tapi kebanyakan akhirnya panitia yang ambil ya. Karena panitia rata-rata ya udah terbiasa mengolah daging hewan itu. Dia punya gitu, pisau juga ya. Punya pisau juga, Buya. Ini gimana nih, Buya, sebenarnya? Ada persoalan ini gimana nih, Buya nih? Ya, oke, barangkali perlu kita tuntaskan juga ya. Iya, Buya. Nanti ini kita bincang-bincang aja nih. Ini Pak Satriawan yang biasa punya pengalaman sebagai tukang sembelih ini ya. Tukang sembelih. Jadi Bapak punya pengetahuan, barangkali Bapak kalau nyembelih sapi itu biasa kakinya nggak diikat ya? Kaki saya enggak, Buya. Kaki sapi? Kaki sapi enggak. Kaki saya enggak ikat. Ya, ada orang yang bilang juga kalau dia nyembelih ke sapi katanya kakinya diikat. Saya bilang jangan. Yang diikat cuma kaki sapi aja. Cuman Pak, ini canda aja Pak, biar jangan terlalu tegang lah kita ya. Jadi gini Pak, sebetulnya pada hakikatnya semua bahagia, semua sapi yang disembelih itu yang bisa dikonsumsi semua itu dibagi Pak, dibagi. Cuman masalahnya memang tentu ada persoalan Pak, misalnya kulit itu biasanya kan tidak umum orang bisa kulit itu menyegarkannya. Orang yang biasa itu kan cuma dagingnya dan apa itu kan aja, atau tulangnya untuk sup itu aja. Kalau bisa daging itu kan agak susah. Atau juga barangkali kepalanya misalnya, kepalanya itu kan perlu alat yang tajam, alat yang berat juga. Ada tanduknya, ada tanduknya juga. Jadi kan ya banyak orang umum tak ngerti itu Pak, tak ngerti. Kemudian juga kakinya itu Pak, kakinya itu ya yang istilah orang sekarang itu dia pada ada tunjang namanya, ada kikil itu. Itu kan dibakar dulu macam waktu diperubus dulu dengan pandai baru dikupas itu. Baru pisau yang tajam Pak. Nah, ini bagaimana kalau misalnya yang seperti itu ternyata itu nilainya besar juga Pak. Iya, kepala itu ya ada benaknya, ada macam-macam. Ada lidah juga. Kalau itu misalnya itu biasa diambil oleh orang-orang tertentu gitu kan. Jadi gini Pak, jadi masalahnya tentu kalau misalnya itu dibagi, katakanlah misalnya kaki dibagi satu-satu misalnya. Kalau memang bisa ngerjakan oke, tapi kalau nggak bisa ngerjakan, nah perlu barangkali ditawarkan Pak. Perlu tawarkan, ini bisa nggak ngerjakannya, bawa kaki ini. Tapi jangan sampai kemudian lebih dulu diumpetin oleh panitia untuk tidak dibagi. Nah, itu nggak benar. Artinya panitia itu juga boleh dapat Pak, bukan tidak boleh dapat. Ini tidak sama dengan panitia zakat fitrah ini Pak, beda ini, beda. Ini semua itu boleh, tidak ada misalnya harus orang miskin juga, tapi al-ba'is memang orang sengsara, ini diutamakan orang yang barangkali sangat butuhkan. Tapi boleh Pak, misalnya daging kakinya itu juga boleh. Kalau nggak ada yang ngambil, karena susah. Ya barangkali dibagi kepada panitia, tapi bukan upah nih. Ini bagian dia. Jangan kemudian daging bagusnya udah diambil nih, udah diambil sini juga. Itu namanya rakus Pak. Rakus itu nggak boleh. Panitia jangan sampai menjadi apa namanya rakus, nggak boleh. Itu nanti bahaya juga. Ya, itu betul-betul niatnya itu panitia itu ngurus itu aja Pak. Seperti Ali tadi. Kalau perlu duit sendiri untuk bayar upah, tukang potong segala macamnya. Jadi boleh Pak. Kepala itu juga. Tapi sedapat mungkin ini menurut saya ini. Fakulu minha wa tumbil basil fakir itu sedapat mungkin ya sepanjang itu bisa diolah, bisa dikerjakan, bisa diselesaikan semua.
dibagi semua. Seperti kepala itu kan kita punya alat itu, dibagi, ini dibagi. Karena di kepala ternyata banyak daging juga, Pak. Banyak ya. Banyak dagingnya dan juga situ ada lidahnya, pipinya semua itu. Bibirnya. Bibi congor gitu. Congor itu kan dia apa juga, Pak? Daging ya. Dibagi Enak juga, enak kan? Di sup enak ya. Yang nggak bisa tanduknya aja, Pak. Tanduk jangan. Tanduknya aja kan tuh. Nah, itu Pak. Jadi artinya gini, jangan sampai kemudian ada orang-orang yang ngambil kesempatan untuk diri sendiri, ngambil dalam jumlah banyak, malah kalau udah banyak kadang-kadang dijual juga. Nah, itu nggak boleh, Pak. Artinya di sini diuji dan ditantang kepedulian kita, rasa solidaritas kita dengan teman-teman gitu. Jangan sampai kemudian kita dapat banyak, ada orang lain yang nggak dapat. Kadang-kadang kasihan itu, Pak. Ya mungkin dulu waktu apa ya? Waktu tidak di masa COVID ya, itu itu rebutan, Pak. Itu kadang-kadang ada pagar masjid itu meruntuh, Pak, itu. Kalau dipanjat segala macam, kadang-kadang dapat tulangnya aja, Pak. Itu cuman setengah kilo, tulangnya sebagian itu juga ada apa itu? Kalau di kampung saya itu nama geleme-geleme itu. Itu yang lemak-lemaknya itu, Pak. Kan kasihan, Pak, orang udah nunggu. Sementara panitia-panitia udah umpatin di belakang, umpatin begini. Dan malah kadang-kadang ada yang diumpatin, lupa, Pak. Lupa diumpatin jadi belatung. Sementara yang orang, ini panitia ini betul-betul harus ikhlas, Pak. Ikhlas ini. Jadi oleh karena itu saya menyangkan, ya bolehlah misalnya. Kalau misalnya ada yang lain mengerjakan, silakan. Kan dikerjain, kemudian ya kalau dapat dibagi juga tetangga misalnya. Ya biar artinya janganlah kita ini misalnya ada egoisme, karena kurban itu sendiri salah satu substansinya adalah menghilangkan sikap ego, Pak. Itu kurban itu salah satu substansinya itu sikap ego kita, sikap itu ego kita maunya sendiri, mau banyak, mau kalau mau bagi mau lebih banyak, apa itu ya itulah. Itu jadi jangan sampai kemudian malah waktu kurban ego kita malah makin muncul. Terutama ini, Pak, di panitia ini biasanya. Iya, itu punya. Torpedo punya. Jangan torpedo. Torpedo jadi rebutan punya. Iya, itu kadang-kadang bukan jadi rebutannya, Pak. Bikin ribut, Pak. Bikin ribut. Udah jadi rebutan, bikin ribut lagi. Kan? Ini padahal kita kan lagi ibadah ya. Ibadah. Jadi yang bagusnya itu yang berkorban serahkan ke panitia. Kau nggak bisa ngerjain, ya kalau ada haknya sedikit dia mati. Kalau enggak kalau perlu ya. Karena kalau orang kaya itu kan biasanya orang kaya dia kita makan daging. Cuman kadang-kadang, Pak, memang ada juga keinginan dari panitia itu dari yang korban tuh dapat dagingnya. Biasanya kan ini nikmatnya beda, Pak. Ya, betul, ya. Beda nikmatnya, Pak. Itu yang daging apa ini? Daging kurban ini memang punya kenikmatan sendiri itu. Benar, ya. Beda dengan daging-daging yang lain kan? Ya. Apalagi yang nyembelihnya pinter, Bia. Kalau kambing itu, Bia, habis disembelih gitu, itu kita angkat itu pantatnya, Bia, supaya darahnya ngucur habis. Itu dagingnya lebih manis, Bia. Lebih manis ya. Lebih manis. Jadi artinya jadi itu. Nah, Bapak ini kan tukang sembelih nih. Ya, tukang sembelih, Bia. Ini kan nyembelihnya harus dengan pisau yang tajam ya. Betul, Bia. Artinya sekali guet itu harus putus itu, nggak boleh sampai diulang-ulang. Jangan sampai ada yang habis disembelih lari lagi dia, Pak. Lari lagi dia. 3 urat itu, Bia. 3 urat ya. Nah, urat napas, ya kan? Urat makan sama urat darah. Nah, situ di leher juga. Jadi ada 3 urat ya. Nah, 3 macam urat itu. Jadi yang tidak ada cuma urat takut sama urat malu ya. Malu nggak ikut. Malu ya. Jadi 3 urat itu harus putus. Putus ya. Harus putus ya. Jadi itu harus juga, Pak. Artinya perlu ada juga pelatihan ini. Pelatihan syariah ini. Artinya orang yang secara syariah punya kompetensi menyembelih. Karena nyembelih daging sapi itu atau kambing itu tidak boleh sembarangan juga. Harus dengan caranya. Bacanya juga mungkin yang sederhananya Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu aja misalnya kalau
ini korban Tusianu. Nah, itu kan disebutkan juga Pak ya. Berarti mesti ada pengkaderan ini Bu ya. Iya harus siapkan juga Pak. Harus nyembelih terus jangan ngajar. Mestinya gini Pak, disiapkan baik itu yang mulai dari nyembelihnya, ngulitinya semuanya, sehingga di situ sebenarnya untuk menggalang kerjasama juga Pak. Artinya jangan semua diupahin nanti kan apa. Cuman saja masalah di saat COVID ini Bang ada anjuran. Supaya nyembelihnya itu jangan seperti biasa di masjid-masjid, di pinggir masjid kemudian itu. Gitu. Kemudian kumpul rame-rame, ini yang nggak boleh Pak. Boleh, ya. Nah ini di masa COVID ini, usahakan nyembelihnya itu kalau bisa di kota-kota ini, ya katakanlah kalau RPH-nya siap misalnya kan. Cuman saja kalau rumah potong hewan ya. Cuman kalau misalnya 1.000 sapi 4 hari bisa nggak dia? Hah? Sapi ngantri. Tidak, saya nggak boleh lewat ini. Iya betul. Asar tanggal 13 sudah selesai. Jadi mungkin ini perlu Pak, perlu direncanakan atau misalnya yang penting apa? Ada jaminan, ada kerjasama dengan pemerintah setempat, dengan instansi terkait, termasuk juga dengan bidang kesehatan, ada kerjasama. Bagaimana supaya pelaksanaannya ini betul-betul terjaga kebersihan ya. So biasanya gini Pak, kadang-kadang tidak bersih, kadang-kadang ada disiram. Itu kadang seminggu, 15 hari masih bau apa itu. Masih bau itu. Jadi ini kan memang Islam itu mengajarkan kita sehat, bersih. Hendaknya sehari itu selesai, itu udah bersih semua. Bersih semua, jangan sampai. Ini di kota Pak. Kemudian kamu kampung barangkali mungkin jauh di RPH, potong hewan. Mungkin dia banyak kebun-kebun segala macam, tinggal bikin lubang, digali, semua isi perutnya macam-macam yang nggak diapa itu, coba masuk itu malah bagus juga untuk kebun Pak. Jadi pupuk sekalian kan? Dipupuk sekalian itu. Mungkin barangkali nanti ya orang yang kebagian tempat itu dia terima kasih juga karena sudah sudah mendapat pupuk gratis lah. Tapi yang saya sarankan Pak, pada masyarakat yang selama ini memang punya keinginan juga untuk melihat, menonton orang korban, nah ke depan dan khusus untuk tahun ini serahkan ini semua ke panitia, tidak ada orang ngumpul-ngumpul, dagingnya dibagikan ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing, sesuai dengan caranya. Kalau misalnya memang harus dikirim ke tempat lain, kalau perlu dikaleng ya dikaleng, ya. Tapi yang penting nyembelihnya harus pada hari-hari Adha dan pada hari-hari Tasyrik, itu aja Pak. Pemirsa Spirit of Dakwah sangat jelas sekali, dibutuhkan panitia yang benar-benar ikhlas melaksanakan pekerjaannya sehingga dengan itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.